Fungsi dan struktur protein. Sebelum kita masuk ke materi awal tentang fungsi dan struktur protein, mengapa sih kita harus mengetahui tentang protein ini? Protein merupakan komponen yang sangat besar dan penting dalam fungsi tubuh manusia. Mulai dari hal kecil seperti menyusun struktur tubuh manusia, seperti pada kulit atau rambut kita yang terdiri atas komponen dasar protein, sampai ke sistem tubuh manusia yang mendukung kehidupan manusia, contohnya enzim dan hormon. Enzim dan hormon merupakan molekul penting untuk regulasi sistem tubuh manusia agar menjaga keseimbangan atau homeostasis tubuh manusia atau metabolisme tubuh manusia. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan fungsi protein dalam kontraksi otot manusia, menyusun kerangka pada tulang manusia, serta merupakan molekul penting yang mengalir di pembuluh darah seperti protein albumin dan hemoglobin, serta imunoglobulin yang tersusun atas protein yang berfungsi dalam sistem imun atau kekebalan tubuh manusia terhadap bakteri atau virus. Hal paling mendasar dalam memahami protein adalah memahami penyusun dasar yaitu amino asid atau asam amino. Penting untuk memahami tentang asam amino karena merupakan struktur unit dasar pembentuk protein. Selain itu, mempelajari asam amino juga mampu membantu dalam memahami kondisi normal tubuh dan hubungannya dengan beberapa penyakit yang berkaitan dengan masalah pada protein atau asam aminonya. Dalam pembelajaran asam amino di topik kali ini, kita akan membahas tentang struktur, klasifikasi, dan properti asam dan basanya. Struktur asam amino dari sekitar lebih dari 300 aneka asam amino yang ada di alam. Secara umum hanya ada 20 asam amino yang umum ditemukan sebagai komponen protein yang ada di tubuh manusia. Dan hanya 20 asam amino ini juga yang bisa dikode dalam sistem DNA manusia. Bagian kode genetik ini akan kita bahas pada pembahasan lainnya. Ke-20 asam amino ini memiliki karakter umum pada struktur penyusunnya, yaitu memiliki gugus karboksil, gugus amina primer, dan gugus R atau rantai samping. Terdapat pengecualian seperti pada asam amino prolin yang bukan memiliki gugus amina primer melainkan gugus amina sekunder yang biasa disebut iminogrup. Dan pada bagian karboksil dan gugus amina pada kondisi normal pH fisiologi tubuh manusia akan mengalami disosiasi sehingga menghasilkan muatan positif dan negatif. Pada bagian karboksil group berdisosiasi membentuk ion karboksilat yang muatannya negatif, COO negatif, dan grup amina yang muatannya positif, NH3 positif. Lalu pada bagian R group atau rantai samping yang berikatan langsung pada alfa karbon atom merupakan bagian pembeda yang berguna pada pengklasifikasian asam amino sesuai dengan propertinya masing-masing. Kecuali pada asam amino glisin tidak memiliki rantai samping melainkan alfa karbonnya diikat oleh dua atom hidrogen. Karakter lain pada amino asid ini adalah pada struktur isomernya. Bagian alfa karbon pada amino asid adalah suatu struktur yang chiral atau berbentuk asimetrik di mana dikelilingi oleh 4 jenis grup kimia berbeda dengan pengecualian glisin yang diikat oleh 2 hidrogen. Dengan kondisi asimetrik ini, alfa karbon memiliki 2 bentuk yaitu L dan D. Dan semua asam amino yang ditemukan di protein adalah dalam bentuk L, kecuali glisin. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah asam amino adalah struktur dasar penyusun protein. 20 asam amino yang dapat dikode dalam sistem DNA manusia memiliki karakter umum, yaitu gugus karboksil, gugus amina, dan rantai samping atau gugus R.